Boleh di sebelah sini. Selamat sore Kak Fajar. Saya lagi di luar kota, minta maaf belum bisa gabung untuk kegiatan hari ini. Berhubung ada sesuatu sehingga belum bisa bergabung untuk kita semua di situ. Memanas ya. Di sini perkumpulan milenial Indonesia menanam sehingga membuat dingin situasi. Membuat dingin situasi, kita usaha nikel perjuangan gitu ya, asosiasi pengusaha nikel perjuangan, kita menanam di lokasi-lokasi tambang yang sudah map out gitu. Akan tetapi juga saya menghimbau juga secara pribadi mungkin dari seluruh anggota di sini di lingkungan masing-masing juga dalam satu agenda kebaikan. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini ridho dari Allah Subhanahu wa taala kita selalu harapkan. Selanjutnya salam dan taslim kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang produktif bagi bangsa ini. Aplaus dulu tepuk tangan untuk Pak Andaman. Waktu itu juga datang Morowali Utara sama Kakanda Pri, Bang Hapri, Pak Andaman juga ikut, luar biasa sekali. Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya. Milenial Indonesia menanam. Resmi kita launching dengan hitungan 3, 2, 1. Beri tepuk tangannya untuk perkumpulan milenial Indonesia menanam. Dua hal ya. Pertama terkait dengan upaya kita untuk gotong royong mengurangi emisi karbon. Yang kedua adalah untuk menghadapi krisis pangan. Ya kita menanam tanaman yang bisa dihitung untuk mengurangi emisi karbon. Salah satunya kan cirinya adalah beratang keras. Yang kedua adalah untuk menghadapi krisis pangan tersebut kita akan menanam tanaman berbuah. Sisi yang lain, landasan yang lain adalah bahwasannya hilirisasi industri yang dilakukan oleh pemerintah untuk kebaikan bangsa ini nggak boleh berhenti. Itu harus kita dukung terus, bahkan kita dukung untuk terus berlanjut, untuk terus berkembang, bahkan terhadap komoditi yang lain. Nah, artinya dua agenda ini, dua landasan ini menjadikan kita memiliki ide bahwasannya mengurangi emisi karbon dan juga hilirisasi industri itu adalah dua hal agenda yang wajib dilakukan secara simultan, secara paralel, secara bersamaan, tidak saling menegasikan satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi nggak bisa kita hilirisasi industri harus berhenti atau industri harus stop karena merusak lingkungan. Nah itu nggak mungkin gitu. Ataupun sebaliknya, karena kan hilirisasi industri ataupun investasi itu melahirkan banyak hal yang bermanfaat seperti lapangan pekerjaan, perubahan ekonomi, transfer teknologi, kira itu. Karena kan kalangan milenial itu kan pasti memiliki sifat agresif dan kepeloporannya tinggi. Artinya itu yang kita memang ingin lakukan. Yang tadi disampaikan juga bahwasannya sekitar 25% penduduk Indonesia itu dari kalangan milenial. Makanya harapannya kalangan milenial ini mampu untuk menginisiator gerakan penanaman untuk bisa menginspirasi yang lain, apalagi generasi selanjutnya yang akan lahir di Indonesia itu pasti generasi setelah generasi milenial hari ini, karena konteks lingkungan, konteks hilirisasi industri itu pasti akan semakin signifikan dirasakan oleh generasi-generasi penerus dan pelanjut. Lalu yang ketiga saya juga perlu jelaskan, ini juga perlu dimasukkan ke dalam informasi bahwasannya kami MIM ini tidak sendirian. Tentunya kami melakukan kolaborasi gotong royong dengan Asosiasi Pengusaha Nikel Perjuangan, ya, lalu juga gerakan kita nanti, penanaman kita untuk bisa menjadi inspirasi bagi semua. Kita akan mengawali kolaborasi dengan PT GNI, Gunbuster Nickel Industry yang ada di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Nah, karena memang ide tersebut yang mengawali lahirnya MIM ini, termasuk juga Pak Sekjen juga sudah datang ke sana sekitar berbulan-bulan yang lalu ya, sudah
sudah datang ke sana dan sudah adanya kesatu kesepahaman dan keinginan bersama untuk melakukan dua agenda yang tadi, agenda besar mengurangi emisi karbon dan mendukung terus hilirisasi industri itu. Jadi kita di areal-areal eks tambang itu di iup-iup tersebut termasuk di yang kita lakukan konkret dengan Apniper adalah di lahan PT Bumanik ya. Kita akan diberikan sejumlah luasan untuk kita bisa lakukan pembibitan. Nah, dari pembibitan itu juga kita akan lakukan nanti penanaman. Nah, penanaman itu juga dilakukan di situ ataupun bibit yang ada di hasil dari Bumanik juga bisa diambil untuk penanaman di tempat yang lain. Jadi pertama yang kita lakukan adalah pembibitan di kawasan itu, yang kedua adalah penanaman. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan, dan itu harapannya membesar di luasan-luasan wilayah yang lain, mau itu seperti kita concern dulu di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah di lahan pertambangan, eks pertambangan ya, untuk kita bisa tanami itu. Penanaman ya, karena kalau kita terlalu luas dan terlalu besar, saya pikir akan nggak fokus bagi gerakan kita. Dan hal yang preventif tadi saya pikir udah banyak menjadi, kita bagi tugas lah kira-kira gitu. Ada teman-teman NGO atau LSM atau organisasi kemahasiswaan atau organisasi lingkungan yang mereka memang sudah fokus di sana, ya kami hormati dan kita dukung itu. Nah, hanya fokus kami adalah fokus di konteks penanaman itu. Oh iya, oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.